Pernah nggak sih kita ngerasa sehari itu rasanya cepat banget berlalu? Bangun tidur, langsung pegang HP, kerja, urus ini itu, tahu-tahu malam lagi. Capek, tapi bingung. Sebenarnya hari ini ngapain aja? Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering diajarin buat selalu sibuk. Seolah-olah sibuk itu tanda sukses, tanda produktif. Padahal, nggak semua kesibukan itu benar-benar bermakna. Disinilah konsep slow living hadir. Slow living bukan berarti hidup jadi malas atau berhenti berusaha, tapi lebih ke seni mengatur waktu dengan sadar, tanpa terjebak dalam kesibukan yang enggak perlu. Slow living mengajak kita buat berhenti sejenak dan bertanya, apa yang benar-benar penting buat aku hari ini? Bukan tentang melakukan banyak hal, tapi melakukan hal yang tepat. Misalnya, daripada multitasking terus-menerus, kita fokus satu hal dalam satu waktu. Makan, ya makan. Kerja, ya kerja. Bukan makan sambil scroll, kerja sambil mikirin hal lain. Yang akhirnya bikin capek sendiri. Mengatur waktu dengan slow living juga berarti berani bilang cukup. Cukup untuk pekerjaan hari ini. Cukup untuk target yang realistis. Cukup untuk diri sendiri yang juga butuh istirahat. Dengan hidup lebih pelan, kita jadi lebih hadir. Lebih sadar sama apa yang kita rasain. Lebih menghargai waktu. Dan lebih menikmati proses. Bukan cuman hasil. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal siapa yang paling sibuk. Tapi siapa yang paling bisa menikmati hidupnya. Kalau kamu merasa lelah dengan ritme hidup yang terlalu cepat, mungkin ini saatnya mencoba hidup lebih pelan. Bukan untuk tertinggal, tapi supaya benar-benar sampai. Slow living juga mengajarkan kita untuk lebih jujur pada diri sendiri. Tentang batas energi yang kita punya. Dan tentang hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda. Kita nggak harus selalu tersedia untuk semua orang setiap waktu. Menjaga waktu pribadi bukan berarti egois, tapi bentuk rasa peduli pada diri sendiri. Dalam hidup yang pelan, kita belajar menyusun prioritas. Mana yang penting, mana yang mendesak, dan mana yang sebenarnya cuma kebiasaan. Kadang, kesibukan datang bukan karena tuntutan, tapi karena takut ketinggalan. Takut dibilang nggak produktif, takut terlihat biasa saja. Padahal, hidup bukan perlombaan. Setiap orang punya ritme dan jalannya masing-masing. Dengan memperlambat langkah, kita jadi lebih peka. Peka sama tubuh yang lelah, pikiran yang penuh, dan hati yang butuh tenang. Slow living juga tentang menikmati hal-hal sederhana. Secangkir kopi hangat di pagi hari, udara segar, atau obrolan ringan tanpa terburu-buru. Saat waktu nggak lagi dikejar, kita bisa benar-benar merasakannya. Bukan sekadar lewat, tapi hadir sepenuhnya. Mengatur waktu dengan bijak berarti memberi ruang untuk bernapas. Ruang untuk diam, merenung, dan mengenal diri sendiri. Kita belajar bahwa istirahat bukan hadiah setelah lelah, tapi kebutuhan yang harus dijaga. Dalam ritme yang lebih pelan, kualitas hidup perlahan meningkat. Bukan karena segalanya sempurna, tapi karena kita lebih sadar menjalaninya. Slow living mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang tujuan besar, tapi juga tentang langkah kecil yang konsisten dan bermakna. Saat kita berhenti terburu-buru, kita menemukan makna di hal-hal yang dulu terlewat. Hal-hal yang sebenarnya sudah ada sejak awal. Hidup pelan bukan tentang mengurangi mimpi, tapi tentang menikmati perjalanan menuju mimpi itu sendiri. Dan mungkin dengan hidup lebih pelan, kita akhirnya bisa benar-benar hidup. Pelan-pelan, kita mulai menyadari bahwa waktu bukan musuh yang harus dikalahkan. Waktu justru bisa jadi teman kalau kita tahu cara mengelolanya. Kita belajar berhenti mengisi setiap jeda dengan aktivitas. Karena diam pun punya makna, dan hening pun bisa menenangkan. Dalam slow living, kita memberi ruang untuk merasa senang tanpa terburu-buru, merasa sedih tanpa harus langsung bangkit. Hidup yang lebih pelan membuat kita lebih terhubung dengan diri sendiri. Apa yang kita butuhkan bukan sekadar apa yang dituntut. Kita juga jadi lebih menghargai proses. Bahwa pertumbuhan butuh waktu. Dan nggak semua hal harus instan. Mengatur waktu bukan lagi soal jadwal yang padat, tapi tentang keseimbangan antara melakukan
dan melepaskan. Slow living mengajarkan kita untuk memilih dengan sadar, memilih aktivitas, memilih relasi, dan memilih cara menjalani hari. Saat kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, hidup terasa lebih ringan karena fokusnya bukan lagi di luar, tapi ke dalam. Hidup pelan juga berarti berani melambat di tengah tekanan, berani menarik napas saat dunia terasa terlalu bising. Kita mulai menikmati pagi tanpa terburu-buru, menyiapkan hari dengan tenang, bukan dengan panik. Dengan ritme yang lebih ramah, stres pun perlahan berkurang, bukan karena masalah hilang, tapi karena kita lebih siap menghadapinya. Slow living bukan tentang sempurna, tapi tentang hadir apa adanya. Kita memberi izin pada diri sendiri untuk istirahat tanpa rasa bersalah. Karena kita tahu, energi juga perlu diisi ulang. Dalam hidup yang pelan, kita menemukan kembali makna cukup. Cukup waktu, cukup usaha, dan cukup bahagia. Dan pada akhirnya, slow living mengajak kita pulang. Pulang ke diri sendiri dengan lebih utuh dan tenang. Saat kita hidup lebih pelan, kita mulai mendengarkan intuisi. Suara kecil yang sering tertutup oleh hiruk-pikuk kesibukan. Kita tidak lagi memaksakan diri untuk selalu kuat. Karena lelah bukan tanda gagal, tapi tanda manusiawi. Dalam keseharian yang sederhana, kita belajar bersyukur. Bukan karena hidup sempurna, tapi karena kita mampu menikmatinya. Slow living membantu kita merawat hubungan dengan hadir penuh saat bersama orang lain. Tanpa terganggu oleh layar, kita mulai menghargai waktu sebagai kualitas, bukan kuantitas. Sebentar, tapi bermakna. Lebih baik daripada lama, tapi kosong. Mengatur waktu dengan pelan juga mengajarkan kesabaran, bahwa tidak semua jawaban harus datang hari ini. Saat ritme hidup melambat, kreativitas pun tumbuh. Karena pikiran punya ruang untuk bernapas, kita belajar menyederhanakan hidup, menyimpan yang perlu, melepaskan yang membebani. Slow living mengingatkan bahwa bahagia tidak selalu besar. Kadang ia hadir dalam momen kecil yang tenang. Kita mulai menjalani hari dengan niat, bukan sekadar reaksi terhadap keadaan. Dengan hidup lebih pelan, kita lebih menghormati tubuh. Memberinya waktu istirahat bukan hanya tuntutan. Kita tidak lagi mengejar validasi dari kesibukan. Karena nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa sibuk kita terlihat. Hidup yang pelan membuat kita lebih menerima diri, proses, dan ketidaksempurnaan. Sedikit demi sedikit, hidup terasa lebih ringan. Karena kita tidak lagi membawa semua hal sekaligus. Dan mungkin disitulah letak ketenangan saat kita memilih untuk hidup cukup, bukan berlebihan. Pelan bukan berarti tertinggal, tapi memilih arah dengan sadar. Kita tetap melangkah, hanya saja tanpa terburu-buru. Dalam slow living, kita belajar menata hari dengan niat yang jelas. Bukan sekadar mengisi waktu, tapi memberi makna di setiap langkah. Kita mulai menghargai rutinitas kecil. Hal-hal sederhana yang dulu terasa biasa, kini jadi sumber ketenangan. Hidup yang lebih pelan membuat kita lebih konsisten. Karena energi tidak habis untuk hal-hal yang tidak perlu. Kita belajar berhenti sejenak sebelum berkata ya, memberi ruang untuk mempertimbangkan, bukan sekadar menyenangkan semua orang. Slow living juga mengajarkan keberanian untuk berbeda. Berbeda ritme, berbeda pilihan, dan berbeda cara bahagia. Saat kita berhenti mengejar segalanya, fokus jadi lebih tajam. Apa yang kita lakukan terasa lebih bermakna. Kita tidak lagi mengukur hari dari seberapa banyak yang dikerjakan, tapi dari seberapa jujur kita hadir di dalamnya. Hidup pelan membantu kita berdamai dengan waktu. Tidak lagi memusuhinya, tapi berjalan bersamanya. Kita mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan pekerjaan. Bekerja dengan sepenuh hati, lalu beristirahat tanpa rasa bersalah. Dalam kesederhanaan, kita menemukan ruang untuk tumbuh tanpa tekanan berlebihan, tanpa tuntutan palsu. Slow living mengajak kita menikmati proses belajar, salah, mencoba lagi, dan berkembang pelan-pelan. Kita menjadi lebih lembut pada diri sendiri. Tidak lagi keras saat sesuatu berjalan di luar rencana. Sedikit demi sedikit, hidup terasa lebih seimbang. Antara memberi dan menerima, antara bergerak dan diam. Dan pada akhirnya,
Hidup yang pelan membawa kita pada kejelasan tentang apa yang penting dan apa yang bisa dilepaskan. Kita mulai memahami bahwa tidak semua hari harus produktif. Ada hari-hari yang cukup dijalani tanpa target dan pencapaian. Slow living memberi kita izin untuk berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk mengisi ulang tenaga. Dalam jeda itulah kita sering menemukan kejelasan tentang arah, tentang tujuan, dan tentang diri sendiri. Hidup pelan mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya, bukan hidup di masa lalu, bukan terjebak di masa depan. Kita belajar menikmati proses tanpa terburu-buru sampai akhir, karena setiap langkah punya pelajaran masing-masing. Mengatur waktu dengan bijak berarti tahu kapan harus bergerak dan tahu kapan harus berhenti. Slow living membuat kita lebih peka terhadap sekitar, terhadap alam, suasana, dan orang-orang terdekat. Kita tidak lagi merasa bersalah saat memilih istirahat, karena kita tahu jeda adalah bagian dari perjalanan. Dalam hidup yang lebih pelan, kita belajar mendengar tanpa menyela, tanpa tergesa-gesa. Kita mulai menata ulang arti sukses, bukan sekadar hasil, tapi juga kesehatan dan ketenangan. Hidup pelan membantu kita melepaskan ekspektasi berlebihan, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Kita belajar menerima bahwa tidak semua bisa dikendalikan, dan itu tidak apa-apa. Slow living membawa kita pada hidup yang lebih sadar. Setiap keputusan diambil dengan penuh perhatian. Sedikit demi sedikit, kita merasa lebih utuh karena hidup dijalani dengan ritme yang selaras. Dan mungkin disitulah kebahagiaan sederhana bersembunyi dalam hidup yang tidak terburu-buru. Pelan-pelan, kita berhenti menuntut diri untuk selalu sempurna. Karena cukup pun sebenarnya sudah lebih dari cukup. Slow living mengajarkan kita untuk menikmati proses menunggu. Menunggu tanpa cemas, tanpa merasa tertinggal. Dalam hidup yang lebih pelan, kita belajar menerima perubahan tanpa panik, tanpa perlawanan berlebihan. Kita mulai memahami bahwa istirahat bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian untuk menjaga diri. Hidup pelan membuat kita lebih menghargai waktu sendiri. Waktu untuk berpikir, merasakan, dan bernapas. Kita tidak lagi mengisi kesunyian dengan kebisingan, karena sunyi pun punya cerita. Dalam slow living, kita berani melepas yang tidak sejalan, baik kebiasaan, pekerjaan, maupun hubungan. Kita belajar hidup dengan ritme yang lebih manusiawi, bukan ritme yang memaksa, tapi yang mendukung. Hidup yang lebih pelan membantu kita menemukan fokus. Fokus pada hal yang benar-benar berarti kita mulai mengatur ulang prioritas hidup. Bukan berdasarkan tekanan, tapi berdasarkan nilai. Slow living mengajak kita untuk hadir dengan tulus. Di setiap percakapan, di setiap momen, kita menjadi lebih sadar akan batas diri dan lebih berani untuk menjaganya. Dalam ketenangan, kita menemukan kekuatan baru. Kekuatan yang tidak bising, tapi konsisten. Sedikit demi sedikit, hidup terasa lebih jujur, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Dan mungkin itulah esensi slow living. Hidup apa adanya dengan penuh kesadaran. Kita mulai menyadari bahwa mengejar waktu justru sering membuat kita kelelahan. Padahal waktu tidak pernah benar-benar lari kemana-mana. Slow living membantu kita menurunkan ekspektasi yang terlalu tinggi agar hati tidak mudah kecewa saat sesuatu berjalan lebih lambat. Dalam hidup yang lebih pelan, kita belajar menata ulang kebiasaan, memilih mana yang memberi energi dan mana yang justru mengurasnya. Kita berhenti memaksa hari untuk selalu penuh, karena ruang kosong pun punya fungsi. Hidup pelan mengajarkan kita untuk menikmati momen tanpa distraksi, hadir utuh tanpa terbagi kemana-mana. Kita mulai menghargai proses kecil yang sering terabaikan, langkah sederhana yang perlahan membawa perubahan. Slow living membuat kita lebih peka pada kebutuhan batin, bukan hanya kebutuhan yang terlihat dari luar. Kita belajar bahwa tenang bukan berarti pasif. Tenang justru memberi kejernihan dalam bertindak. Dalam ritme yang lebih pelan, kita berani melambat saat perlu, tanpa rasa bersalah, tanpa pembenaran. Hidup pelan membantu kita memulihkan hubungan dengan diri sendiri.
hubungan yang sempat renggang karena terlalu sibuk. Kita tidak lagi menilai diri dari kecepatan, tapi dari ketulusan dan konsistensi. Slow living mengajak kita menghargai waktu sekarang, bukan terus menunggu waktu yang dianggap tepat. Kita mulai merasa cukup dengan apa yang ada, tanpa harus menumpuk lebih banyak. Sedikit demi sedikit, hidup terasa lebih lapang, karena beban yang dibawa semakin ringan. Dan pada akhirnya, hidup pelan mengingatkan kita satu hal, bahwa hidup ini untuk dijalani, bukan dikejar. Jadi, kalau hari-hari terasa terlalu cepat dan melelahkan, mungkin bukan hidupnya yang salah. Mungkin kita hanya perlu menurunkan ritme dan mengatur ulang cara menjalaninya. Slow living bukan soal mengubah segalanya sekaligus. Cukup mulai dari hal kecil. Hari ini dengan lebih sadar. Karena ketika kita berhenti terburu-buru, kita memberi diri sendiri kesempatan untuk benar-benar hidup. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga video ini bisa jadi pengingat bahwa hidup pelan pun tetap berarti.